Perkenalkan, nama saya Helen Patricia Simatupang dengan NIM 2019 1050 1064. Dengan teman saya Vina Syevira dengan NIM 2019 1050 1070. Kami akan membahas tentang makalah perbandingan konsep antara sistem perekonomian liberalis, sosialis, dan campur. Yang pertama, perbandingan konsep dari segi definisi. Sistem ekonomi liberalis, sosialis, dan campuran memiliki definisi dan konsepnya masing-masing. Pada sistem ekonomi liberalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang dalam melaksanakan kegiatan perekonomian, seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa ikut serta dalam memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian tersebut. Dalam perekonomian liberalis, setiap orang dapat mengatur sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Tiap orang berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkannya, dan juga mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendakinya. Sedangkan definisi dari sistem ekonomi sosialis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi harus dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah ikut serta dalam kegiatan perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara. Sedangkan sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan atau gabungan dua bentuk sistem ekonomi sosialis dan liberalis. Perpaduan ini dilakukan untuk mendapatkan unsur-unsur yang positif dari perpaduan kedua sistem tersebut. Pada sistem ekonomi campuran, motif mencari keuntungan adalah unsur penting di dalam kegiatan ekonomi dan produksi, tetapi bukan segalanya sebagaimana ditekankan di dalam sistem ekonomi liberalis. Sistem ekonomi campuran ini tetap berpegang pada prinsip pasar yang terkendali oleh aturan pemerintah. Yang kedua, perbandingan konsep dari segi
pemerintah dan swasta. Transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Dan pada sistem ini terdapat persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur beberapa area seperti militer, perdagangan internasional, dan transportasi. Prinsip dasar antara sistem perekonomian liberalis, sosialis, dan campuran. Perbedaan prinsip dasar yang pertama adalah pada liberalis, prinsip dasar yang dipakai yaitu kebebasan memiliki harta secara perorangan. Sedangkan pada sosialis, prinsip dasar yang dipakai adalah pemilikan harta oleh negara, di mana seluruh alat-alat produksi adalah milik bersama dan tidak boleh dimiliki oleh individu maupun golongan. Sedangkan pada sistem perekonomian campuran, prinsip dasarnya adalah tetap adanya kreativitas dari masing-masing individu, tetapi dengan adanya batasan tertentu. Perbedaan prinsip dasar yang kedua adalah di mana liberalis memakai prinsip dasar yaitu kebebasan ekonomi dan persaingan, di mana setiap individu berhak berinovasi dan melakukan kreativitas pada perekonomiannya, selagi yang dilakukan masih sah dan tidak melanggar peraturan yang ditetapkan. Tetapi, negara juga tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan keuntungan. Sedangkan pada prinsip dasar perekonomian sosialis, yaitu kesamaan di mana seluruh urusan negara berada di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Sedangkan pada sistem perekonomian campuran, kepentingan umum lebih penting dibandingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Selanjutnya, prinsip dasar yang ketiga adalah prinsip dasar ekonomi liberalis adalah kebebasan dalam berkreativitas berekonomi, sedangkan pada prinsip dasar sosialis yaitu disiplin politik, di mana hak kepemilikan harta dan kebebasan dalam berekonomi dihapus, dan adanya pemberlakuan aturan yang sangat ketat untuk mengefektifkan praktek sosialisme. Sedangkan pada ekonomi campuran masih adanya batasan dalam produk. Berikut merupakan perbandingan konsep kelebihan antara perekonomian liberalis, sosialis, dan campuran. Yang pertama, kelebihan pada sistem perekonomian liberalis. Setiap masing-masing lapisan masyarakat dituntut untuk dapat berinisiatif dan berkreasi dalam mengatur kegiatan ekonominya sendiri, sehingga munculnya persaingan untuk maju. Dengan adanya persaingan untuk maju, maka barang ataupun jasa yang dihasilkan bermutu tinggi, karena yang tidak bermutu tidak akan laku di pasaran. Setiap individu juga bebas memiliki sumber-sumber produksi, dan hal tersebut berbeda dengan sistem perekonomian campuran, di mana adanya pembatasan. Dengan tidak adanya pembatasan, efisiensi dan efektivitas pun tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Sedangkan pada perekonomian sosialis, adanya turut campur tangan dari pemerintah dalam
Sedangkan pada sosialis di mana campur tangan pemerintah juga ikut andil. Sedangkan pada perekonomian campuran, adanya kreativitas dalam ekonominya masing-masing, tetapi tetap ada batasan tertentu. Maka, dari semua perbandingan konsep itu, sistem perekonomian tidak ada yang sempurna, di mana kita harus bisa mengurangi dampak negatif yang terjadi. Dengan perbandingan konsep antara sistem ekonomi liberalis, sosialis, dan campuran, dapat dipelajari. Jika hal tersebut baik dan cocok, maka dapat diterapkan. Tetapi jika kurang baik, dapat dihindari agar tidak berdampak negatif pada saat nanti sistem ekonomi itu dipakai. Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem ekonomi dapat dilihat jika sistem perekonomian tersebut membawa dampak positif bagi banyak orang, sehingga kesejahteraan pun meningkat.